Saya kira tidak hanya 1-2 orang yang mengalami ini, tapi akan banyak. Saya yakin sekali banyak yang pernah mengalami dia masih makan, tapi nggak ngerti bahwa itu sudah subuh. Karena dulu waktu saya kecil, ya kalau sekarang sudah enggak karena sekarang udah canggih. Waktu saya kecil dulu, nggak tahu kalau sudah subuh, dikiranya belum imsak. Sudah subuh baru bangun lalu makan, tahu-tahu oh ternyata udah dari tadi subuh. Nah, seperti apa? Apakah ini dilanjut puasa atau diqadha? Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala. Kita siang ini akan seperti biasa selama bulan Ramadan, kita akan membaca kitab tafsir sesuai yang sudah saya baca ayat-ayatnya. Ya tentu tertinggal dari bacaan saya sudah sampai juz 6, tapi ini masih di juz 2 ya. Kitab tafsir yang kita baca adalah kitab tafsir Al-Munir karangan Dr. atau Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Kita sampai pada Fiqhul Haya atau Fiqhul Haya dari ayat yang ke-187. Ayat 187 ini di dalamnya terdapat pelajaran tentang apa saja, sudah kita bahas 2 diantaranya, yaitu tentang bolehnya atau memperbolehkannya, atau ayat tersebut memperbolehkan jima' di malam hari dan mengharamkannya atau ya mengharamkannya di siang hari. Yang kedua, wajibnya kita yang berpuasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga, kita akan baca qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalits, yang ketiga, qarrara jumhurul ulama menetapkan sihhata shaumin, sahnya puasa, man tola'a sihhata shaumiman. Nah, sahnya puasa seseorang, tola'a alaihi, tola'a yang terbit alaihi atas orang tersebut al-fajru yaitu fajar. Sahnya orang yang berpuasa yang terbit ketika terbit fajar wa huwa junubun, dia masih junub. Jumhurul ulama menetapkan sahnya puasa seseorang yang malamnya dia junub sebelum fajar, kemudian fajar terbit dan dia belum mandi wajib, dia masih dalam keadaan junub. Qala Ibnul Arab berkata, wa dzalika jaizun ijma'an, hal itu boleh secara ijma'. Wa qad kana waqa'a fi bainis sahabah kalamun, dulu di antara para sahabat ada ucapan, ada kalimat, ada ungkapan. Tsumma istaqarral amru, kemudian hal ini menjadi sebuah ketetapan, alaman asbaha junuban, ala ing atase atau atas
anna setuhune sesungguhnya, bahwasannya bukan sesungguhnya, bahwasannya man seseorang asbaha yang menemui pagi, asbaha yang bangun pagi, junuban dalam keadaan junub, fa inna saumahu maka sesungguhnya puasanya dia itu sahihun, puasanya sah. Ini diambil dari Ahkamul Quran jilid 1 halaman 93 wa ma ba'daha dan yang setelahnya, halaman 93 dan seterusnya. Li'annal janabata, ya, karena krono setuhune janabat iku, sebenarnya janabat itu adalah la tu'thiru fi sihatis shaumi, tidak mempengaruhi sahnya puasa. Liluzumi shaumi lil darurati, karena puasa itu tetap wajib dalam keadaan darurat seperti itu. Li'annahu la yajuzu lahul wat'u qabla al-fajr, karena boleh bagi orang itu, bagi seseorang itu yang janabat tadi, al-wat'u jima, wat'u itu jima, ya, intercourse, ya, qabla al-fajr, sebelum fajar, jam berapapun sebelum fajar itu boleh. Wali an ayah, dan karena sebab adanya ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, karena adanya ayat itu tarsudu ila ihtimali biqa'i syakhsi junuban hatta matla'al fajri, tarsudu memberikan satu petunjuk ila ihtimali biqa'i syakhsi junuban hatta matla'al fajri. Ayat itu menunjukkan bahwa seseorang itu tetap dalam keadaan junub sampai fajar, itu tidak ada masalah. Jadi ayat itu tarsudu menunjukkan ila ihtimali biqa'i syakhsi. Ila ihtimal itu menunjukkan kepada ihtimal itu termasuknya biqa'i syakhsi, tetapnya seseorang junuban dalam keadaan junub hatta matla'al fajri, sampai terbit fajar. Fayusahibu juz'an minas shaumi, maka dalam keadaan itu dia tetap melakukan puasa wa huwa junubun, dan dia masih dalam keadaan junub. Li'anna, karena hatta, kata hatta, li'anna hatta, karena kata hatta itu ghayatun litabyin. Hatta itu adalah pentoking kejelasan. Hatta itu fungsinya untuk menunjukkan adanya penjelasan, sebuah kejelasan, jelas sudah terbit gitu loh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, ada kata hatta di situ menunjukkan bahwa hatta ayat ini memperbolehkan sampai terbit fajar, tidak ada masalah. Wala yasihu ayyaqa at-tabyin li ahadin, wala yasihhu ayyaqa'a at-tabyin li ahadin wa yahrumu alaihi al-aqlu illa waqad madha li tulu'il fajri qadrun. Dan tidak sah ayyaqa'a, untuk terjadi at-tabyin, kejelasan itu li ahadin. Nah, kalau sudah jelas terbit fajar dia melakukan jima, ya nggak sah gitu loh. Tapi kalau belum terbit fajar dia jima, mungkin 1 menit sebelum fajar dia selesai jima, kemudian 1 menit berikutnya fajar, nggak apa-apa. Atau malam jima, tidur,
sahur, kemudian fajar, dan dia tidak mandi duluan mungkin karena dingin, tidak apa-apa, lanjut saja. Nanti kalau sudah mau sholat subuh baru mandi ya. Wa yahrumu alaihil aklu, kalau sudah fajar dia haram makan illa waqad madha li tulu al fajri qadrun, kecuali sudah berlalu perkiraan munculnya atau terbitnya fajar. Lakinil ghuslu fardun lis sholati, tapi mandi wajib itu fardu atau wajib lis sholati, untuk sholat. Liqauli ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Jadi ada perbedaan ya teman-teman ya. Kalau seseorang puasa, memulai puasa itu fajar, dan ketika mulai puasa itu dia belum mandi junub, itu tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Karena mandi junub, keadaan junub itu tidak menyebabkan dia batal puasanya. Tapi kalau sholat nggak boleh, nggak sah kalau tidak mandi dulu. Tapi kalau puasa enggak apa-apa, enggak mandi dulu enggak apa-apa. Puasa dulu. Toh nanti akan sholat subuh. Dan kalau karena sholat subuh itu adalah sholat wajib mandi besar, ya otomatis sebelum sholat subuh dia mandi besar kan. Jadi enggak mungkin akan dia junub sampai siang. Kecuali dia enggak sholat. Ya, buat apa puasa kalau enggak sholat? Gitu. Yang keempat, al-haidu idza tahurat, seorang yang haid, seorang wanita ini, khusus wanita, idza tahurat, apabila dia suci. Qolal jumhur, nah ini tentang seorang wanita kalau suci malam hari tapi dia nggak tahu. Nanti kita baca ya. Qolal jumhur, maka jumhurul ulama mengatakan idza tahuratil haidu, kalau seorang yang haid atau seorang perempuan yang haid sudah tahurat, sudah suci, sudah selesai haidnya qoblal fajr, sebelum fajar, wa tarakatit tatahhur hatta tastusbiha, dan dia meninggalkan mandi besar sampai subuh, sampai pagi ya, wajib saumu wa ajza'ah, dia tetap wajib puasa ya. Kalau sucinya itu malam tapi sampai fajar dia tidak mandi junub, dia tetap wajib puasa. Sawaun tarakatit tatahhur, sama saja apakah tidak mandi wajibnya itu amadan, disengaja, au sahwan, atau lupa. Sama seperti kal junubi, sama persis hukumnya seperti junub. Haid itu seperti junub. Wa qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i berkata lain. Kalau jumhur mengatakan seperti itu. Haid suci malam hari, tapi sampai fajar dia belum mandi wajib, dia tetap harus puasa. Tapi Al-Auza'i mengatakan lain. Tuqdo, harus diqadha, atau takdi, nih bukan tuqdo, takdi, dia harus mengqadha puasanya, li'annaha, karena sesungguhnya dia faratot fil ightisal, dia mengabaikan mandi wajib. Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i mewajibkan mandi wajib sebelum fajar. Wa idza tahuratil mar'atu lailan fi Ramadan, ketika apabila tahurat, suci sapa al mar'atu, seorang wanita, lailan pada malam hari, fi Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, falam tadri, kemudian dia tidak tahu, akana dzalika qabla al-fajr, apakah itu terjadi sebelum fajar,
tohuratnya itu, sucinya itu sebelum fajar, amba atau setelah fajar, kalau dia nggak tahu, somat, dia harus puasa, wakodot, dan dia harus mengkodo puasanya. Dia harus puasa plus harus mengkodo. Itu kalau nggak tahu. Kalau tahu jelas, sudah jelas malam ini sudah nggak haid, tapi dia belum mandi junub, nggak apa-apa, puasa saja dan selesai. Tapi kalau dia nggak tahu, itu sucinya itu sebelum fajar apa setelah fajar, dia wajib puasa dan wajib qadha. Jadi seperti puasa hari itu 2 kali. Qadhanya nanti setelah ada suara motor besar sekali. Nanti mengqadhanya setelah selesai bulan Ramadan. Wa qadot, dan dia harus mengqadha dzalikal yaum, hari itu, puasanya hari itu, meskipun dia puasa tetap diqadha ihtiyaton, untuk jaga-jaga. Wala kafarah 'alaiha, tapi tidak kafarah, tidak bayar, tidak melakukan kafarah yang tidak mengganti kafarah dengan kafarah lah. Tadi sudah saya jelaskan di video lain tentang apa itu kafarah. Yang kelima, al-hajamatu. Al-hajamatu itu bekam. La tuftirus shaim, tidak membatalkan puasa, li annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau bekam ama hujjatul wada, di tahun hujjatul wada, yaitu berarti tahun akhir-akhir Rasulullah meninggal, wa huwa Muharram, ya, dia wa huwa muhrim, dia seorang yang sedang ihram, ya, dia sedang ihram. Shaim, dia juga sedang puasa. Beliau Rasulullah SAW sedang ihram dan sedang puasa, beliau bekam. Fayakuna dzalika, kemudian hal itu nasikhon, dinasah, dihapus hukum itu, hukum bahwa boleh bekam di bulan puasa atau boleh bekam ketika puasa, itu hukum itu dihapus. Li hadits Shaddad bin Aus, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Shaddad bin Aus Fathu Makkah, di tahun Fathu Makkah, karena ditemukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus pada tahun Fathu Makkah. Hadisnya berbunyi aftarul hajim wal mahjum, seorang yang membekam dan yang dibekam itu mukah. Yang keenam, pelajaran yang keenam, in dhanna anna syamsa, in dhanna, kalau seseorang mengira anna syamsa, bahwa sesungguhnya bahwasannya matahari qad gharabat, telah terbenam, li ghayyimin au ghairihi, dia mengira matahari sudah terbenam karena mendung atau yang lain. Fa'aftara, kemudian seseorang itu, orang itu yang mengira matahari sudah terbenam itu kemudian berbuka puasa. Tsumma dhaharatis syamsu, ternyata beberapa saat kemudian matahari muncul lagi. Fa'alaihil qadha, bagi dia harus qadha. Fi ra'yi aktsaril ulama, menurut pendapat sebagian besar ulama. Wa mithluhu, seperti itu juga, lau adzanal muadzinu, seandainya seorang muadzin itu adzan khotoan, karena salah waktu, dikiranya sudah maghrib tapi belum, qabla al-ghurub, sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari, au daraba madfa'al iftar, atau sirine dibunyikan untuk berbuka puasa qabla al-ghurub, sebelum matahari terbenam, walau bidaqiqah, meskipun 1 detik. Fa'aftara, kemudian seseorang iftar atau berbuka puasa, binaan, berdasarkan alaihima, atas 2 hal itu. 2 hal apa sih?
ada yang adzan sebelum maghrib, atau ada sirine dibunyikan ternyata belum maghrib, wajibal qadha, wajib qadha orang yang iftar. Nah, makanya saya beberapa hari ini seharusnya maghrib di sini jam 17.53, tapi setiap hari sudah 5 hari atau sudah 4 hari ya, hari ini belum, selalu jam 17. Tadi 15 atau 17? Saya bilang 17 ya. 17.53 seharusnya, tapi jam 17.50 di dekat sini sudah adzan. Gang lain, bukan masjid saya. Di gang lain sudah adzan. Saya nggak berani buka. Saya takut karena di jam saya belum, dan di jam ini ataupun di HP saya belum ada 53 ya, 17.53, masih 17.50. Ya, saya nunggu 17.53, nunggu 3 menit lagi. Dan memang masjid-masjid yang lain belum adzan. Ini bahaya kalau sampai dia salah terlalu awal adzan, maka siapapun yang puasa karena adzan tersebut harus diqadha. Siapapun yang buka puasa karena adzan tersebut harus diqadha. Wa in aftara, kalau seseorang buka puasa wa huwa syak, dia ragu fi ghurubi syamsi, tentang apakah sudah terbenam apa belum, kafara ma'al qadha fi ra'yi Malik. Dia qadha juga harus kafarah menurut pendapat Imam Malik. Ila ayakuna al-aghlab alaihi ghurubu, kecuali kalau memang biasanya hurufnya atau terbenamnya memang sudah saat-saat seperti itu. Wamin syakkin waman syakka, dan barang siapa yang syakka itu ragu fi tulu'il fajri, tentang apakah sudah terbit fajar apa belum, lazimahul kaffanil akli, dia harus berhenti makan. Lazimahul kaf, dia wajib atau dia harus mencukupkan anil akli, ya, dari makan, ya, berhenti makan. Fa'in akala ma'a syakkihi, kalau dia makan padahal dia dalam keadaan ragu, fa'alahil qadha kan nasi, maka dia harus qadha seperti dia lupa, sebagaimana kalau orang yang lupa. Fi madhabi Malik, menurut madhab Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata lain, la syai', tidak ada masalah. Alaihi, atas dia nggak ada masalah. Nggak popo itu. Hatta yatabayyana lahu tulu'ul fajr, sampai benar-benar jelas fajarnya muncul, fajarnya terbit. Fa inna tabayyun tulu'il fajri, fa in tabayyana, apabila sudah jelas tulu'ul fajri, terbitnya fajar, wajaba, maka mongko wajib alaihi ing atase wong mau al qadha. Nek dia tadinya ragu, dia makan, ternyata fajar, terbit fajar, maka dia wajib qadha bittifaqi a'immatil madzhab, dengan kesepakatan para pemuka madhab. Id la ibrata bidzanni albayyina khutu'uhu, la ibrata bidzanni albayyinu khutu'uhu. Tidak ada pelajaran, tidak bisa dipikirkan atau tidak bisa disangka sesuatu yang jelas, ya. Jadi gini, sesuatu yang jelas itu nggak bisa dipersangkakan kesalahannya. Jadi gimana sih ya? Tidak ada pelajaran untuk memikirkan sesuatu yang sudah jelas sebagai sesuatu yang nggak jelas, gitu loh. Kalau jelas ya jelas. Kalau memang nggak jelas ya nggak apa-apa. Tapi kalau jelas ya nggak bisa dianggap jelas, gitu. Ya kalau jelas nggak bisa dianggap tidak jelas, gitu maksudnya. La ibrata bidzanni, apa al bayyinu, sesuatu yang bayin, khutu'uhu, kesalahannya. Wala khilafah, tidak ada perbedaan di antara ulama fi wujubil qadha'i, tentang wajibnya qadha idza humma, kalau tertutup mendung alaihil hilal,
kalau hilal atau bulan itu tertutup mendung fi awal lailati Ramadan, di awal Lailatul Ramadan, awal malam Ramadan, summa bana, kalau tertutup mendung awal Ramadan, summa bana, kemudian jelas, kemudian tiba-tiba jelas annahu min Ramadan, bahwa yang tadinya mendung tadi ternyata itu sudah masuk bulan Ramadan, ya. Kayak kemarin Muhammadiyah menghitung bulan Ramadan hari Sabtu, pemerintah menentukan hari Minggu. Kalau ternyata malam Sabtu itu sudah masuk bulan Ramadan, ya, seandainya kalau kemudian bana itu kalau kemudian jelas, ya, kalau pemerintah tidak mengumumkan berarti ya tidak bana gitu, tidak jelas gitu. Kalau kemudian bana ternyata kok malam Sabtunya sudah Ramadan, maka wajib diqadha itu satu hari hari Sabtu yang kemarin itu, seandainya lah ya. Wa kadzalika al-aisar, itu sebagai contoh aja. Wa kadzalika al-aisar fi daril harbi idza akala dhannan annahu min Sya'ban tsumma bana khilafuhu. Jadi begitu juga kalau dikira masih Sya'ban seseorang makan, ternyata itu sudah masuk bulan Ramadan, ya udah diqadha. Dan tidak ada kafarah di sini. Baik teman-teman semuanya, saya kira sudah cukup panjang dari nomor 3 sampai nomor 6, tapi nomor 6-nya belum selesai karena masih ada qala Ibnu Katsir dan seterusnya. Kita akan lanjutkan insyaallah besok atau nanti malam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.